Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 6 untuk mata kuliah Fisik Komputer kelas A. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Safety Helmet Detection menggunakan arsitektur YOLO 26. Next. Untuk anggotanya sendiri, saya Alif Baktiar dengan NIM 23103140773. Saya Muhammad Luki Harfi dengan NIM 059. Oke, pertama-tama kita bahas mengapa proyek ini penting. Jadi, sektor industri seperti konstruksi dan pertambangan memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap cedera kepala. Hal ini utamanya disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pekerja dalam menggunakan helm keselamatan. Sementara pengawasan manual oleh petugas K3 saat ini dirasa masih belum optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian kami mengembangkan sebuah sistem safety helmet detection yang berjalan otomatis. Sistem ini berbasis AI dan computer vision yang memanfaatkan rekaman CCTV untuk memantau penggunaan helm secara real time. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan standar kebutuhan K3 secara berkelanjutan menggunakan algoritma YOLO yang didukung platform CV OPS RoboFlow. Next. Tujuan dari penelitian kami ada beberapa poin objektif yang kami capai. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan penggunaan APD di area kerja. Kedua, membangun sebuah sistem safety helmet detection yang andal berbasis computer vision. Yang ketiga, mengimplementasikan algoritma object detection ke dalam sistem tersebut. Keempat, memastikan bahwa sistem deteksi ini dapat bekerja secara otomatis dan real time. Dan yang terakhir, mengukur seberapa baik performa sistem berdasarkan tingkat akurasi deteksinya. Next. Untuk membangun sistem ini, kami berpijak pada beberapa konsep dasar, yaitu yang pertama, computer vision, yaitu cabang AI yang memungkinkan komputer memproses data visual 2D, 2D menjadi analisis matematis agar mesin bisa mengambil keputusan. Lalu yang kedua, object detection yang tidak hanya mengklasifikasikan objek apa ini, tetapi juga melokalisasi di mana letak objek tersebut di dalam gambar. Dan algoritma yang kami gunakan adalah YOLO atau You Only Look Once, di mana YOLO ini membagi gambar ke dalam format grid untuk mendeteksi objek secara instan, menjadikan standar industri untuk aplikasi real time karena sangat cepat. Next. Di slide ini kita bisa melihat alur kerja proyek. Pada yang gambar sebelah kiri, pada flowchart penelitian, kami memulai dari perumusan masalah, perancangan sistem, lalu pengujian, hingga analisis data. Nah, jika saat pengujian sistem itu gagal, kami akan kembali memperbaiki rancangan. Pada flowchart sistem, pada gambar sebelah kanan, alurnya adalah kamera menangkap visual pekerja. Data diproses di server, dan jika terdeteksi pekerja tidak memakai helm, sistem akan langsung menyalakan alarm dan mengirim notifikasi ke aplikasi Telegram pengawas. Next. Pada slide ini yaitu pengumpulan datasheet. Kita masuk ke tahap pengumpulan data. Data adalah fondasi utama agar model kami bisa belajar. Kami menggunakan datasheet bernama Safety Helmet Detection yang diambil dari platform RoboFlow Universe. Lalu dataset berjenis Object Detection ini memiliki total 3.376 gambar. Membaginya ke dalam dua kelas deteksi, yaitu head untuk kepala yang tidak menggunakan pelindung, dan head with safety helmet untuk kepala yang memakai helm. Seluruh gambar ini
ditandai menggunakan metode anotasi bounding box yang nantinya akan dilatih pada versi YOLO 26. Nah, pada pada pengolahan dataset ini kami menjalankan proses pengolahan dataset dari total gambar yang ada. Kami membaginya ke dalam tiga proporsi, yaitu train set sebanyak 3039 gambar, eh, lalu valid set dengan jumlah 203 gambar, dan terakhir test set sebanyak 134 gambar. Pada tahap processing, kami menerapkan auto orient dan menyeragamkan ukuran gambar atau resize menjadi 512 kali 512 pixel. Untuk mencegah overfitting dan memperkaya variasi data, kami menggunakan teknik augmentation meliputi flip horizontal, crop dengan zone hingga 20%, lalu aplikasi grayscale pada 15% gambar, penyesuaian brightness dan exposure, serta penambahan efek blur dan noise. Setiap gambar dilatih, dimodifikasi sehingga menghasilkan 3 variasi output per training example. Next. Model spesifik yang kami latih adalah YOLO 26. Ini adalah salah satu generasi terbaru dari keluarga ultralistik, yaitu keunggulan utamanya arsitektur yang lebih ringan, cepat, namun memiliki akurasi yang tinggi. Model ini menggunakan arsitektur end-to-end tanpa proses NMS, yaitu non-maximum suppression, yang rumit, sehingga interferensinya jauh lebih cepat dan sangat ideal untuk mendeteksi pergerakan pekerja secara real time. Next. Oke, sekarang kita masuk di bagian training, di mana di sini kami menggunakan Google Colab. Karena di sini Google Colab ini menyediakan GPU NVIDIA Tesla HP4, di mana ini cukup kencang lah untuk pelatihan dan memperefektivitas waktu yang ada. Dan untuk training ini kita menggunakan kode Python, di mana tahapannya kita mulai dengan NVIDIA Cell. Kemudian ini untuk apa sih, menarik dataset dari RoboFlow ke Google Colab. Lalu kita melakukan instalasi dependensi dari Analytics itu sendiri. Kemudian kita langsung melakukan training menggunakan kode berikut, yaitu di mana kita melakukan epoch 100 kali untuk form konfigurasinya, kemudian untuk ukuran gambaran 640 dan plot string. Di sini terlihat prosesnya. Dan setelah kita sudah melakukan hasil training, di sini terdapat 10 gambar hasil training itu sendiri yang menggambarkan dari prosesnya itu sendiri. Di mana eh, sebelumnya kita melakukan 100 epoch ini terlihat pada sumber horizontalnya, dan pembelajaran ini mengalami efektivitas yang baik lah, sehingga nilai loss ini mengalami penurunan yang konsisten terlihat pada 3 gambar yang awal. Kemudian saya penurunan konsisten untuk lossnya ini sendiri ini mengalami performa metrik yang terus meningkat hingga stabil, yang terlihat lah pada 4 gambar yang saya lingkari ini. Kemudian untuk analisis pada grafik evaluasi ini sendiri itu sendiri eh, terlihatlah ada keseimbangan antara precision dan recall ya, dengan nilai map 50 ini hingga 0,90, yang dapat terlihat lah yang di sini. Nilai map 50 ini 0,90-an.
yang mengindikasikan bahwa model ini telah berhasil lah mempelajari fitur-fitur dataset yang telah diberikan tanpa mengalami overfitting yang signifikan. Kemudian dengan tercapainya lah konvergensi pada akhir periode pelatihan di POC 100 ini, model terbukti lah telah mencapai performa puncaknya dan siap untuk di-deploy secara real time. Dan di sini terdapat 4 curve: precision recall, F1 confidence, precision confidence, sama recall confidence. Di mana buat yang grafik precision recall yang kiri atas ini menunjukkan performa yang sangat impresif tadi itu. Map 50-nya, map 0,5 ini mencapai 92,9%. Kemudian untuk yang F1 confidence ini eh, terlihat bahwa eh, model ini dapat melakukan deteksi yang real time pada tingkat yang konfidensinya ini sekitar 0,322, sehingga ini memberikan keseimbangan lah antara akurasi dan kemampuan deteksi objek. Dan ini terlihat untuk precision confidence ya. Dan ini untuk buat recall confidence. Kemudian di sini ada confusion matrix ya dan label distribution. Untuk confusion matrix ini sendiri terlihatlah bahwa model ini berhasil mengidentifikasi 154 head dan 527 head with hard head. Di mana buat ini sendiri ini terdapat sejumlah kecil yang fal positif pada background ini sendiri untuk head 9 dan head with hard head ini 47. Kemudian untuk label distribution ini sendiri terlihat ini menampilkan yang tadilah statistik dari dataset yang kita lakukan untuk pelatihan, yang dimana ini terdapat ketimpangan rata. Untuk kepala dengan helm safety ini ada 8.000 objek, dan buat kepala biasa ada 3.000 atau 2,2900-an. Di mana ini rata-rata objek ini terletak di tengah bingkai gambar dengan ukuran yang relatif kecil lah, lihat di pada ini 0,2. Nah, ini untuk validation prediction, di mana eh, terlihat hasil dari model ini diuji pada dataset validation. Dan ini ketika kami sudah melakukan testing model kita running. Untuk video di kiri ini menunjukkan ketika kita menggunakan kamera laptop kami, di mana model ini berhasil terbukti dapat mendeteksi lah antara kepala yang tidak menggunakan helm safety dan juga kepala yang sedang menggunakan helm safety. Dan ini untuk validasi lebih lanjut dari angle yang tinggi, karena ketika untuk angle yang PK kamera ini lebih turun elevasinya daripada objeknya itu sendiri, dapat dilihat dari video ini terdapat terjadi akurasi yang menurun lah, di mana ini terdapat kondisi false negatif, di mana kepalanya ini harusnya tidak menggunakan helm terdeteksi ada kepala biasa, tapi malah tidak terdeteksi gitu. Itu untuk kondisi false negatif. Jadi terdeteksi bahwa tidak ada apapun, tapi itu salah. Kemudian di sini ada kondisi false positif, yaitu ketika model ini mendeteksi sesuatu tapi itu juga salah. Yakni di sini kondisi di mana ada kepala biasa ini terdeteksi menggunakan helm. Kemudian untuk yang video paling kanan ini kami validasi lebih lanjut menggunakan video di YouTube untuk menguji performanya, dan beberapa terlihat bahwa tidak dapat terdeteksi juga atau terjadi kondisi false negatif, dan juga ada false positif. Oke, kalau lebih kesimpulannya dari kelompok kami,
Untuk model kami ini dilakukan pelatihan hingga IPOK 100 dengan dapat mencetak nilai rata-rata presisi map 0,5-nya hingga 92,9% dan terdapat beberapa kondisi eh, model ini melakukan false negatif dan juga false positif. Namun di sisi lain, model kami masih cukup akurat dalam membedakan antara atribut helm yang sedang memakai helm maupun yang tidak sedang memakai helm. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.